Kesultanan Demak Bintoro baru saja berdiri tegak di bawah bimbingan Wali Songo dan kepemimpinan Raden Patah. Cahaya Islam mulai menyinari tanah Jawa. Masjid Agung Demak telah berdiri megah dengan tiang-tiang kayunya yang kokoh. Syariat Islam mulai diterapkan, mengatur kehidupan rakyat dari pasar hingga istana. Ketertiban mulai terbentuk. Namun, di tengah cahaya yang terang itu, muncul sebuah bayangan yang meresahkan, sebuah ajaran yang menyebar secara diam-diam dari mulut ke mulut, menembus desa-desa, dan mengguncang fondasi keyakinan yang baru saja dibangun. Ajaran ini tidak mengajak orang untuk sholat di masjid. Ajaran ini tidak menyuruh orang untuk tunduk pada raja. Sebaliknya, ajaran ini membisikkan sebuah rahasia yang berbahaya bagi telinga orang awam. Rahasia itu berbunyi bahwa Tuhan ada di dalam dirimu, dan kamu adalah Tuhan itu sendiri. Sosok di balik ajaran ini adalah seorang wali yang misterius, harismatik, dan kontroversial. Namanya adalah Syekh Siti Jenar. Jika Sunan Kalijaga adalah penjaga arus sungai yang mengalirkan syariat dengan lembut, maka Syekh Siti Jenar adalah api yang membakar segala aturan demi mencapai inti kebenaran. Pertemuan dua tokoh ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan benturan dua takdir yang akan menentukan masa depan Islam di Jawa. Inilah kisah konflik paling berdarah dalam sejarah para wali. Siapakah sebenarnya Syekh Siti Jenar? Misteri menyelimuti asal-usulnya sepekat kabut di pagi hari. Ada riwayat yang berbau mistis dan legenda yang mengatakan bahwa ia berasal dari seekor cacing tanah berwarna merah. Konon, ketika Sunan Bonang sedang mengajarkan ilmu rahasia kepada Sunan Kalijaga di atas perahu di tengah rawa, seekor cacing merah ikut mendengarkan dan menyerap ilmu tersebut. Cacing itu kemudian berubah menjadi manusia. Namun, ini mungkin hanyalah metafora. Siti berarti tanah dan Jenar berarti merah atau kuning. Nama ini mungkin merujuk pada ajarannya tentang asal-usul manusia dari tanah. Riwayat sejarah yang lebih rasional menyebutkan bahwa ia adalah seorang ulama berdarah bangsawan, mungkin keturunan dari Persia, atau bahkan kerabat dari para wali itu sendiri. Ia memiliki nama asli Syekh Lemah Abang. Ia adalah seorang pencari Tuhan yang radikal. Ia tidak puas hanya dengan kulit luar agama. Ia menyelam ke kedalaman samudra tasawuf, mencari mutiara hakikat tanpa mempedulikan apakah ia akan tenggelam atau selamat. Ia mendirikan padepokan di desa Kerendah Sawah. Di sana, ia tidak mengajarkan fikih atau hukum. Ia mengajarkan ma'rifatullah atau cara mengenal Allah dengan jalan pintas yang berbahaya. Ribuan murid datang kepadanya, mulai dari rakyat jelata hingga pejabat istana yang kecewa. Mereka terpesona oleh ajaran kebebasan yang ditawarkannya. Di mata mereka, Syekh Siti Jenar adalah pembebas. Namun, di mata Dewan Wali Songo, ia adalah ancaman yang nyata. Inti dari konflik ini terletak pada satu frasa Jawa kuno yang sakral sekaligus mematikan, yaitu manunggaling kawula Gusti. Artinya adalah menyatunya hamba dengan Tuhannya. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Allah tidak jauh di langit. Allah tidak terpisah dari ciptaannya. Ia mengajarkan bahwa zat Tuhan bersemayam di dalam diri manusia. Menurutnya, tubuh fisik ini hanyalah kurungan, sebuah kerangka daging yang kotor. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan roh yang menyatu dengan zat ilahi. Konsekuensi dari ajaran ini sangat mengerikan bagi tatanan sosial saat itu. Jika setiap orang merasa dirinya sudah menyatu dengan Tuhan, maka bagi mereka, syariat tidak lagi penting. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan pergi haji dianggap hanya latihan fisik untuk orang awam yang belum sampai pada hakikat. Murid-murid Syekh Siti Jenar mulai meninggalkan masjid. Mereka berhenti membayar zakat. Mereka tidak lagi menghormati otoritas Sultan Demak dan para wali. Mereka merasa sudah mencapai tingkatan di mana hukum manusia
dan hukum agama formal tidak lagi berlaku bagi mereka. Mereka merasa suci dalam ketiadaan aturan. Bagi Kesultanan Demak yang baru seumur jagung, ini adalah pemberontakan. Sebuah negara tidak bisa berdiri jika rakyatnya merasa tidak perlu mematuhi hukum karena merasa sudah menjadi Tuhan. Wali Songo menyadari bahwa jika ajaran ini dibiarkan, Islam akan hancur menjadi anarki spiritual. Dewan Wali Songo tidak serta-merta menghunus pedang. Mereka adalah ulama yang mengutamakan dialog. Sunan Kalijaga, sebagai sosok yang paling memahami budaya dan psikologi masyarakat Jawa, mencoba menjembatani jurang ini. Sunan Kalijaga sebenarnya memahami apa yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar dalam tingkat spiritual tertinggi. Seorang hamba memang bisa merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Sang Pencipta, seolah-olah tiada jarak. Namun, Sunan Kalijaga memegang prinsip keseimbangan. Ia mengajarkan bahwa syariat adalah wadah dan hakikat adalah isinya. Jika kita hanya memegang wadah tanpa isi, kita akan kehausan. Namun, jika kita hanya memegang isi tanpa wadah, airnya akan tumpah dan terbuang sia-sia. Dalam berbagai pertemuan dan diskusi, Sunan Kalijaga mengingatkan Syekh Siti Jenar. Ia berkata bahwa mengajarkan ilmu hakikat yang tinggi kepada rakyat jelata yang belum kuat dasar syariatnya adalah tindakan yang tidak bijaksana. Itu sama seperti memberikan pedang tajam kepada anak kecil. Anak itu akan melukai dirinya sendiri dan orang lain. Sunan Kalijaga berpendapat bahwa seorang muslim, setinggi apapun ilmu batinnya, tetap wajib menjalankan syariat sebagai bentuk penghambaan dan teladan bagi masyarakat. Nabi Muhammad sendiri, manusia paling mulia yang paling dekat dengan Allah, tetap sholat hingga kakinya bengkak. Apakah Syekh Siti Jenar merasa lebih tinggi dari Nabi? Namun, Syekh Siti Jenar bersikukuh. Ia menganggap Wali Songo dan Demak terlalu terpaku pada formalitas dan kekuasaan duniawi. Ia menolak untuk berhenti mengajarkan apa yang ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Pintu dialog pun tertutup. Suasana di Masjid Agung Demak terasa berat dan mencekam. Dewan Wali Songo berkumpul dalam formasi lengkap. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan anggota lainnya duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka, agenda utama dibahas, yaitu nasib Syekh Siti Jenar. Laporan terus masuk, pembangkangan sipil meluas. Wibawa kesultanan merosot, fatwa pun dijatuhkan. Ajaran Syekh Siti Jenar dinyatakan sesat dan menyesatkan. Bukan karena isinya yang salah secara mutlak di mata para sufi, tetapi karena cara penyampaiannya yang membahayakan akidah umat awam dan stabilitas negara. Hukuman mati dijatuhkan sebagai jalan terakhir atau ultimum remedium untuk menyelamatkan umat. Sunan Kudus dan beberapa wali lainnya diutus untuk memanggil Syekh Siti Jenar menghadap ke Demak. Namun, ketika utusan itu tiba di Padepokan Krendah Sawah dan memanggil nama Syekh Siti Jenar, jawaban yang terdengar dari dalam sangat mengejutkan. Syekh Siti Jenar menjawab, "Tidak ada Syekh Siti Jenar di sini. Yang ada hanyalah Allah." Ketika utusan itu melapor kembali, para wali menyuruh utusan itu memanggil Allah. Saat dipanggil demikian, Syekh Siti Jenar menjawab lagi, "Yang ada di sini adalah Siti Jenar." Dialog teologisis yang membingungkan ini menunjukkan betapa leburnya ego Syekh Siti Jenar. Akhirnya, dengan paksaan halus namun tegas, Syekh Siti Jenar dibawa ke Demak untuk menghadapi pengadilannya. Detik-detik terakhir itu penuh dengan nuansa mistis dan tragedi. Syekh Siti Jenar berdiri di hadapan Dewan Wali Songo. Ia tidak takut mati. Baginya, kematian hanyalah pelepasan roh dari kurungan daging untuk kembali bersatu dengan zat yang dicintainya. Ia memandang kematian sebagai pintu gerbang menuju keabadian yang ia rindukan. Sunan Kalijaga, dengan hati yang berat,
namun tunduk pada konsensus majelis, memainkan peran kuncinya. Dalam beberapa versi babat, disebutkan bahwa eksekusi dilakukan dengan keris. Ada yang mengatakan, Sunan Kalijaga sendiri yang menghunus keris Kiai Sengkelat, atau Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati yang melaksanakan tugas itu. Ketika keris itu menembus tubuh Syekh Siti Jenar, darah yang mengalir berwarna merah. Namun sesaat kemudian, darah itu berubah menjadi putih, melambangkan kesucian niatnya meski jalannya dianggap salah. Jasadnya yang terbujur kaku kemudian mengeluarkan aroma yang sangat harum, seperti aroma bunga melati yang sedang mekar. Keajaiban ini membuat para wali dan orang-orang yang menyaksikan terdiam. Ini adalah tanda bahwa meskipun ia dihukum di dunia karena melanggar syariat, di mata Tuhan, ia mungkin adalah seorang kekasih yang sedang mabuk kepayang. Kematian Syekh Siti Jenar bukanlah akhir dari ajarannya. Pengikutnya yang setia masih menyebarkan ajaran itu secara sembunyi-sembunyi, melahirkan aliran kebatinan yang terus hidup di tanah Jawa hingga berabad-abad kemudian. Kisah Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar adalah cermin dari dua wajah Islam di Nusantara. Sunan Kalijaga mewakili wajah yang tertib, sosial, dan berbudaya. Syekh Siti Jenar mewakili wajah yang esoteris, individual, dan pemberontak. Konflik mereka mengajarkan kita pelajaran abadi tentang pentingnya keseimbangan, bahwa menuntut ilmu itu ada tingkatannya, bahwa kebebasan spiritual tidak boleh menghancurkan ketertiban sosial, dan bahwa kebenaran, jika disampaikan di waktu dan tempat yang salah, bisa menjadi fitnah yang mematikan. Wali Songo memilih jalan tengah. Mereka menjaga agar api hakikat tetap menyala di dalam hati, tetapi dipagari oleh lentera syariat agar tidak membakar rumah. Sunan Kalijaga, sang penjaga sungai, berhasil memastikan bahwa air kehidupan itu mengalir sampai ke anak cucu kita hari ini, tanpa menenggelamkan peradaban yang ia bangun. Kini, pertanyaannya untuk Anda, dalam kehidupan modern yang penuh aturan, namun kering makna ini, apakah kita lebih membutuhkan ketertiban ala Sunan Kalijaga atau kebebasan spiritual ala Syekh Siti Jenar? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran jejak peradaban, karena di episode berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke episode resmi kedua, Wali Songo. Kita akan membahas sosok yang menjadi guru dari para wali, sang arsitek kaderisasi ulama di tanah Jawa. Sampai jumpa di video selanjutnya.